Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang Satrio Piningit, pemegang tongkat Nabi Musa. Simak video selengkapnya. Dalam membahas tentang tongkat Nabi Musa, ternyata banyak orang yang memiliki tongkat Nabi Musa. Bisa di sana, di sini, atau di situ. Banyak orang, gitu ya. Jadi, apa manfaat dari tongkat ini? Gitu ya. Apa manfaatnya? Kalau hanya tongkatnya sih nggak ada manfaatnya. Ini hanya hiasan, hanya bentuk saja, gitu kan? Terus cara Satrio Piningit mendapatkan tongkat itu seperti apa perjalanannya, gitu ya? Kita simak nih, saya akan jelaskan. Jadi tongkat Nabi Musa ini tongkat yang sangat luar biasa, tongkat yang mampu membelah lautan, gitu kan? Dasarnya tongkat tersebut bisa membelah lautan ketika umatnya dalam kesulitan atau menemui jalan buntu. Seperti itu. Nah, akhirnya umatnya selamat. Dalam kehidupan nyata manusia, tidak sedikit orang yang kebingungan dan merasa sudah menemukan jalan buntu. Akhirnya menghalalkan segala cara. Begitu kan? Kita ambil contoh saja yang simple. Saya ada pasien hanya sekedar berbicara, ngobrol, atau di video atau pembahasan kemarin kan saya sudah bilang kalau hanya untuk yang judulnya pentingnya lebak Cawene agar tidak seperti mereka pesulap merah dan Samsudin, gitu kan. Di sana saya bercerita kalau saya bisa juga saya mengobati yang kena santet, gitu kan. Menetralisir rumah saya juga bisa seperti itu gitu. Makanya saya berani bilang bahwa santet itu tidak berupa barang tapi makhluk. Nah, saya sempat menemukan pasien dalam arti atau dalam pengalaman saya menangani pasien, dia tuh secara batinnya sudah kalah dengan yang namanya iblis atau setan. Pasien tersebut, kenapa seperti itu? Saya sudah mencoba mengobati orang tersebut dengan menggunakan ayat atau apa, tetap dia malah nguji saya tanpa saya sadar, sampai saya merasa kelelahan
karena penanganan saya sampai 3 jam untuk satu pasien, gitu kan. Akhirnya saya berpikir, ini makhluk kuat sekali, gitu. Malahan dia tuh seperti mengakui nenek moyang orang tersebut, gitu. Nah di sini saya coba berargumen, atau dalam bahasa Sunda coba hare goreng kuasa dalam melawan makhluk tersebut, gitu. Akhirnya saya baca dari omongannya, saya baca dari kata-katanya, dia bisa baca, bisa Yasin, ayat-ayat Quran dia bisa, kuat dia. Tapi dia bisa keluar akhirnya, maksudnya bukan keluar ya, melepas pasien saya tersebut, menguasai batinnya, gitu. Hanya sekedar dengan kata-kata, gitu. Nah ini nih pentingnya tongkat Nabi Musa tersebut. Seperti apa? Gini, makhluk itu bilang, yaudah saya menyerah, saya ingin keluar dari sini, katanya seperti itu. Saya nggak bisa ngeluarin kamu, kata saya, gitu kan. Kamu mau nyuruh saya melawan yang maha kuasa, gitu kan. Karena orang ini sudah dikuasai oleh setan yang ada dalam dirinya. Saya bilang, kalau iya, kamu mau keluar, apa mungkin bisa? Yang namanya setan atau iblis kan ada dalam diri manusia, kata saya. Kalau saya mau meluarin kamu, sama saja saya melawan yang maha kuasa, yang maha pencipta. Seperti itu saya bilang. Kamu jalankan saja tugas kamu sebagai setan atau iblis yang hanya boleh menghasut. Tapi kamu sudah melanggar perjanjian kamu, kata saya. Perjanjian yang dahulu pernah dibuat tentang kamu hanya sekedar menghasut, bukan menguasai. Tugas kamu tuh menghasut iman atau merusak iman manusia. Nah akhirnya setelah saya berucap seperti itu, dia mengerti dan merasa, ibaratnya jadi secara tidak sadar saya juga mendakwahi setan, gitu, mengingatkan bahwa dia tuh sudah keluar batas karena menguasai manusia. Karena tugasnya setan itu hanya sekedar menghasut pemikiran dan juga rasa hatinya, seperti itu. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang pasien tersebut merasakan kenyamanan hidupnya dalam berumah tangga, bisa berpikir dengan jernih, bisa ibaratnya mengontrol emosinya. Sering saya tanyakan pada pasien tersebut. Nah, seperti itu tongkat Nabi Musa manfaatnya. Kenapa harus sudah masuk ke rumah bocah Angon untuk memiliki tongkat tersebut? Karena dalam setiap bicara atau kita berargumen itu memiliki energi, memiliki cahaya, memiliki nur yang dibilang Nabi Muhammad itu akan bisa menerangi seseorang yang sedang dalam kegelapan. Nah itu makanya perjalanan dalam mendapatkan tongkat Nabi Musa lumayan berat, harus
bisa masuk ke dalam rumah bocah Angon ini. Jadi tidak sembarang orang memilikinya seperti itu. Jadi seperti tingkatan dalam spiritualitas gitu. Karena dalam hal tersebut kita akan tahu sistem yang ada di alam sana selain alam manusia gitu. Makanya saya pernah menjelaskan nih tentang kalau kita sudah bisa masuk ke rumah bocah Angon, rasakan seolah-olah kita tuh hidup berbeda alam, padahal kita hidup di alam manusia. Seperti itu gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.